Iya di progres tapi batuk ini. Ya apa namanya buku ini siap apa namanya yang dari awal dari yang dijelaskan Bu Yumna itu dari Al-Jamid wal Mustaq ya. Ini Jamid dan Mustaq ya. Semuanya ada di sini, silahkan Anda dipelajarinya ya. Silahkan Anda dipelajarinya semuanya di sini. Nah, ini kemudian ada tadribnya juga ya, ada tadribnya, silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan yang kemarin sudah dijelaskan sama Prof. Yumna. Terus ada Al-Masadir Ar-Rubaiyah ya. Ini Al-Masadir Ar-Rubaiyah. Di situ kalau wazan af'ala masdarnya if'al ya. Kalau wazannya fa'ala ada taf'il, ada taf'ilah ya. Kalau fa'ala ada mufa'alah, ada fi'al. Kalau fa'lala ada fa'lalah ya. Nah, ini sudah semuanya. Tadribnya juga silahkan Anda kerjakan ya. Saya mungkin hari ini belum bisa menjelaskan apa namanya sampai mengikuti sampai akhir ya. Saya kemarin dirawat di rumah sakit 5 hari ya. Dirawat di rumah sakit 5 hari. Setiannya saya harus pasang ring tapi saya belum mau. Saya belum mau. Nah, sekarang adalah di situ ada masdar yang kedua, yaitu ada masdar al-masdar mimi, terus ismul marrah, wa ismul hay'ah, ya. Wal masdar as-sina'i, wal masdar, wa ismul masdar, ya. Ada isim masdar. Sekarang yang kemarin sudah dijelaskan Prof. Yumna, saya mau nanya ya, ada yang sudah paham atau ada yang belum paham, silahkan ditanya, ya. Nanti kita ulangi lagi, ya. Mana yang disebut dengan al-masdar mimi, ismul marrah, wal hay'ah, wal masdar as-sina'i, wa ismul masdar. Iya. Sudah kan? Sudah dipelajari kan? Halo? Oh iya Ustaz, pertemuan kemarin sudah dipelajari. Iya. Pertanyaan saya, pelajaran atau mata kuliah sorof ini adalah mata kuliah susah ini ya. Saya katakan susah sebenarnya bukan susah ya, tapi perlu belajar lebih lebih lagi karena kenyataan yang ada ya, kenyataan yang ada Anda tidak bisa baca ketika membaca sebuah teks. Sekarang saya contohkan ya. Sekarang saya contohkan Anda bisa baca atau tidak bisa baca. Ya, ya. Saya contohkan dari beberapa ya. Eh, ini ketika sidang skripsi itu nggak bisa baca skripsinya sendiri. Ya. Contoh nih kan, saya tuliskan lagi di sini contoh misalnya saya akan menulis ya, saya akan menulis di sini apa namanya? Ada file yang baru misalnya di sini. Saya contohkan ya. Nah, ini new. Ya, ini kelihatan kan sama Anda? Iya. Saya akan menulis seperti ini. Ini saya kasih blok atau Ctrl A saja. Saya gedein menjadi 72.
Iya. Kamu mau baca apa ini? Halo? Bisa Al-Madrasah atau Al-Mudarrisah. Bisa al-madrasah, bisa al-darisah. Ya kan? Hmm. Sekarang kalau saya tambah lagi misalnya dengan kata, kamu bacanya apa? Hmm? Sekarang kamu bacanya apa? Al-Mudarrisatu Jamilatun. Jamilatun. Yang lain? Hah? Nur Anissa, Anida, Albi, Sofia. Hmm? Apa bacaannya? Kok pada diam sih? Coba Ustaz. Al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu Jamilatun. Iya. Semuanya benar kan? Al-madrasatu Jamilatun, Al-mudarisatu Jamilatun. Ya kan? Nah, Ya Ustaz. pertanyaan saya, iya, semuanya benar. Semuanya benar. Ya kan? Anda berani baca Al-mudarisatu Jamilatun karena berhubungan dengan makna juga, ya. Guru itu cantik, ya. Ya kan? Nah, terus Anda baca juga Al-madrasatu Jamilatun. Sekolah itu bagus, ya kan? Nah, sekarang kalau saya tambah, ya, kalau saya tambah, ya, apa bacaannya? Al-madrasatu jamilatun laha usulun kasiratun. Ada yang berani baca Al-mudarisatu? Hmm? Nah, sekarang Anda harus, jadi setiap kali membaca, ya, Anda harus apa? Harus tahu alasannya, ya. Setiap kali baca, Anda harus tahu alasannya. Sekarang ini saya ganti, ya. Saya ganti apa tadi? Nah, ini saya hapus. Anda saya sadarkan maksud saya supaya bisa membedakan setiap hasil bacaan. Ya, ini nomor satu. Saya tulis nomor satu. Iya, salah lagi. Salah lagi. Nomor satu. Mana number one?
Bener nggak? Sekarang tulis nomor 2 aja deh, langsung. Ya. Nah, sekarang ada bacaan seperti itu. Ya. Saya kecilkan supaya bisa terbaca satu. Ya, silakan Anda baca. Halo, Yang kedua, al-mudarrisatu jamilatun laha abnaun katsirun. Anda tahu bagaimana bisa membedakan itu? Melihat keseluruhan konteks apa teksnya. Melihat keseluruhan konteksnya. Ya, ya. Jadi Anda harus berpikir komprehensif kan? Jangan asal baca, ya. Jangan asal asal baca. Ya, jangan asal baca. Jadi setiap yang kamu baca itu kamu punya alasan. Setiap yang kamu baca itu kamu punya alasan. Ya, kenapa dibaca al-madrasatu jamilatun laha fusulun katsirah? Karena konteksnya di sini ya yang mempunyai kelas yang banyak. Maka Anda harus baca al-madrasatu. Ya, sekarang yang kedua, kenapa dibaca al-mudarrisatu? Al-mudarrisatu jamilatun laha abnaun kasirun. Guru itu cantik, ya, mempunyai anak banyak. Nah, Anda berani baca al-mudarrisatu, Anda baca berani al-madrasatu karena sebuah alasan. Nah, oleh karena itu Anda harus membuat alasan, ya. Nah, sekarang saya kasih soal yang agak porno nih, ya. Iya, ya porno menurut saya, tapi juga nggak porno, ya. Anda tinggal bacanya mau porno atau tidak, ya. Anda mau bacanya yang ada di dalam otak Anda, ya, itu otak negatif atau otak positif, ya. Ketika otaknya positif, ya, Anda akan baca dengan bacaan berbeda, ya. Ini sudah saya jelaskan lebih dulu karena apa? Saya menginginkan Anda supaya bisa baca karena sebuah alasan. Nih, saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh, ya. Ya, Anda bisa baca? Hmm? Anda sudah saya kasih prolog tadi kan? Mau berpikir negatif atau positif? Ini kegunaan kegunaan dari sorof, ya. Iya, silahkan dibaca Yahya wa Yamud atau Albi Hazbi. Eh, Miftahul faraji dzikrun. Yahya, ya. Miftahul Faraji Zikrun.
Miftahul faraji zikrun. Dia berpikir positif. Ya. Sekarang kalau yang berpikir negatif, bacanya apa? Miftahul farji zakarun. Ya, ya bisa baca. Ya. Miftahul faraji zikrun. Ya. Yang kedua, miftahul farji zakarun. Ya, berpikir negatif. Nah, itu ada dua buah kosakata. Ya. Satu buah kosakata yang bisa dimaknai dua. Dimaknai negatif dan dimaknai positif. Nah, ini guna dari Anda belajar masdar. Ya. Anda mau baca zakarun atau zikrun. Kadang ada orang bilang begini, kama zakarul ulama, kama zakarul ulama. Kan gendeng itu. Ya. Harusnya kama zikrul ulama. Seperti yang disebut oleh ulama. Kama zakarul ulama kan gendeng. Nah, ini gunanya Anda belajar sorof. Ya. Jadi, Anda belajar sorof itu harus mengerti setiap konstruksi kata. Ya. Anda harus mengerti setiap konstruksi kata. Miftahul faraji zikrun. Iya, seperti saya misalnya kemarin dalam kesulitan ya, saya selalu baca zikir. Ya, selalu baca zikir walaupun perawat mengatakan nggak boleh baca zikir karena saya ketika baca zikir napasnya tersengal-sengal. Ya, harus baca dalam hati. Nah, ini soal-soal ini nanti akan muncul di apa namanya eh, tes ya. Kapan Anda bisa menentukan eh, apa namanya bisa menentukan sebuah bacaan, apakah dia masdar, apakah dia apa namanya ismul makan, wa ismul zaman, ataukah dia masdar mimi, ya, iya, seperti itu. Oke, iya, itu hanya sebuah contoh ya, yang apa namanya Anda harus tahu kegunaan sorof. Ya, sekarang kita akan lihat lagi sorof apa namanya kemarin sudah ada pelajari sama Prof Yuna ya. Ya di sini tulisannya cukup bisa dibaca ya, bisa dibaca nggak? Terbaca Ustadz. Terbaca ya. Ya di sini al masdar mimi ismun mabduun bimi min zaidatin li ghairil mufa'alah ya. Wa yufidu ma afadahu al masdar al asli min minad dilalah ala mujarradil hadas ya. Jadi ini masdar mim itu sama dengan masdar ya, ditambah dengan mim zaidah ya, yang tidak termasuk di dalam konstruksi fiil ya. Li ghairil mufa'alah, artinya dia tidak bukan isim fa'il, bukan isim apa namanya bukan fa fiil ya, bukan ain fiil, bukan lam fiil. Nah, di sini ada kata yusohul masdar al-mimi min fi'li sulasi al-mujarrad ala maf'alun. Nah, wazannya itu ada maf'al. Ya, ada maf'al. Terus nanti ini akan sama dengan ismul zaman dan ismul makan. Akan sama. Ya. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa bedakan mana isim zaman dan mana ismul makan.
Sebentar, saya ambil tisu dulu. Sebentar, saya ambil tisu dulu. Ya, mana dia ini? Oke, kita mulai lagi di sini. Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Prof. Yumna, tapi saya yakin ketika Anda dijelaskan Prof. Yumna, ketika Anda tidak mengulang atau bahkan tidak mencatatnya, karena Prof. Yumna hanya menjelaskan melalui apa namanya paparan PPT, ya. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Nah, ada maf'ilun. Nah, di sini kedua, ini contohnya ada mau'idun, ya, mauqifun, ya, mauqifun, ya, mauqifun, ya. Ada maf'alah, ini ada manfaah, ada marhamah, mafsadah, muhabbah, makarroh, ya. Ada maf'ilah. Nah, di sini uh, di sini ada contohnya, ya. Ketika dia mau menjadi masdar mimi, ya, di sini ada contohnya yang mauki dari wakoa, ya. Misal sulasi ajwaf, ya. Ini ada mauki. Ada masir, wazannya maf'ilun, ya. Maf'ilun, ya. Nanti maf'alun juga ada, maf'ilun juga, ya. Masir, makna huku, ya. Soruroh, artinya sama, ya, menjadi. Soro'a, masro', mamat, ya. Mas'a di sini adalah dia masdar, ya, masdar. Tetapi kalau dia akan sama, ini kata mas'a ini akan sama dengan ismul makan, tempat sa'i misalnya kan. Nah, kapan Anda bisa menggunakan kata mas'ah untuk tempat sa'i, ismul makan? Kapan Anda bisa menggunakan mas'ah hanya sebagai masdar mimi? Kapan Anda hanya bisa menggunakan ini pada tempat apa namanya eh, ismu zaman? Semua kosakatanya sama, mas'ah, semuanya sama. Ya, nah oleh karena itu Anda harus tahu ketika dia menjadi maf'ul mutlak misalnya, maka Anda harus membacanya adalah dengan masdar mimi. Tapi ketika dia menjadi zorof, ya, zorful makan atau zorful zaman, ya. Nah, maka Anda harus bisa menjelaskan kapan dia menjadi zorful zaman, kapan dia bisa menjadi zorful makan di dalam sebuah jumlah. Nah, itu Anda harus mengetahuinya. Nah, ini kemudian maka mahabbah, ya, maf'alah, ya, simai di sini ada ma'rifah, ya, maf'ilah, ya. Kemudian ada mustakir. Nah,
Ana lam astakir. Apa nama ana lam astakir? Saya belum pernah menentukan. Ya. Istaqarra, yastaqiru. Nah, di sini ada masdar mimnya ala wazni sama dengan di sini, ya, mustakir. Ya, ini mustakir di mustakor, ketika mustakor, ya, masdar miminya ala wazni ismul maf'ul. Ala wazni ismul maf'ul. Ala wazni ismul maf'ul sama dengan isim maf'ulnya. Mustakirun itu isim fa'il, mustaqarrun isim fa'il. Masdarnya juga sama, mustaqarrun. Nah, maka di sini masdaruhu al-mami ala wazni ismul maf'ul. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Nah, sudah paham. Sekarang Anda silahkan misalnya ini apa namanya dikerjakan, ya. Terus lagi ini masdar mimi, ya. Sekarang dengan Prof Yumna, sekarang ada ismul marrah, ya, ismul marrah, ya. Ada ismul marrah, ya. Ini sebenarnya mau saya kembangkan di dalam apa namanya, apalagi kalau Anda mau misalnya mau membuatnya pengembangan pembelajaran Nahwu 2 yang berbasis Google Site, ya, Google Site. Ini bisa dimasukkan di dalam Google yang Anda bisa pelajari tanpa guru, ya, tanpa dosen. Ya, jadi di Google Site itu ada videonya, di Google Site itu juga ada apa namanya latihannya, kemudian di situ ada penilaiannya, ya. Bisa saja Anda menulis skripsi, ya, untuk apa namanya bukunya sudah ada, ya, terus pelatihannya sudah ada, tinggal nanti Anda cari videonya untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan apa namanya ini, ya, menjelaskan ini. Jadi ketika Prof Yumna mungkin sedang menjelaskan atau ya cari di video lain di YouTube misalnya tentang ini, Anda bisa masukkan di dalam Google Site, ya. Anda silahkan apa namanya menulis skripsi seperti itu, ya, dengan pengembangan pembelajaran Sorof 2 berbasis Google Site. Ya, silakan Anda apa namanya kalau ingin menjadikan sebuah apa namanya skripsinya, ya, skripsi pengembangan dalam apa namanya kajian pengembangan, ya. Skripsi itu kan ada tiga, karya ilmiah itu ada tiga. Ada karya ilmiah yang bersifat pengembangan, ya. Ada karya ilmiah yang bersifat eksploratif, ya. Ada karya ilmiah yang bersifat verifikatif, ya. Verifikasi, eksplorasi, dan development. Ya, sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya sampai di sini? Hmm? Hal indakum soal? Hal indak soal? Oh, Ustaz mau nanya, Ustaz. Yang latihan tadi berarti jadi tugas rumah ya, Ustaz? Ya, iya, harus kita tugas rumah itu, ya. Cuman kan gini, apa namanya, itu bahan diskusi aja. Saya tidak mengatakan tugas rumah, ya. Jadi itu bahan diskusi aja Anda untuk melatih diri, ya, diskusi bersama untuk menjawab atau memperdalam pemahaman yang Anda sudah apa namanya pelajari, seperti itu, ya. Jadi kalau tidak ada apa namanya alat ukurnya, tidak ada latihannya, itu nggak bakal pinter Anda, ya. Anda nggak bakal pinter.
nggak bakalan bisa. Kenapa nggak bakalan bisa? Ya karena nggak bisa, ya karena nggak bisa. Ya hafal jalan karena biasa, ya hafal jalan karena biasa, ya iya. Tapi jalan karena biasa juga itu Anda harus tahu, ya. Kadang anak Jakarta ditanya jalan ini di mana ya, nggak tahu, padahal sering dilewatin, ya. Kamu tahu nggak jalan Otista 3 misalnya? Nggak tahu, Pak. Pokoknya saya tahu deh Otista itu daerah sana. Karena apa? Karena Anda tidak pernah apa ya, tidak pernah sadar ya, tidak pernah sadar apa yang pernah dilewatin itu Anda harus tahu seperti itu. Nah, di situ sebentar ya. Saya ingin menjelaskan tapi saya perlu ini juga istirahat juga sebentar. Saya itu kalau berbatuk sesak napas. Jadi kemarin itu kan di minggu kemarin kan udara dingin banget tuh ya. Matikan saja ini siapa namanya recordnya.